lembaga besar yang sudah benar-benar oke, gue tertarik sama ide lu. Iya nggak tahu ya Allah kasih jalan gue. Ya Allah alam ya Allah alam banget gitu kan. Nah, apa sih tujuannya lu bang gitu kalau ditanya gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel sama Awe Adventure. Masih sama gua Awe dan sama kawan gua Epe. Bang. Siap. Nah, Gimana bang? kita ngobrol-ngobrol santai aja bang. Oke. Nggak ada horor nih. Nggak ada horor. Habis ya? Belum Ya. Masih banyak cuma biar nggak bosan lah ya, buat nafas dulu lah kita. Ya teman-teman, sesuai dengan judul Project Impian ekspedisi 30 puncak 30 juz Indonesia bang. Jadi itu ya impian banget lah pokoknya. gitu ya. Project lu maksudnya itu gimana sih bang? Jadi project ya nggak jauh-jauh tuh, maksudnya dari hobi gue dan gue udah kayaknya cinta banget nih gue sama kegiatan ini gitu, mau naik gunung lah pokoknya gitu. Entah apa aja bisa gue tinggalin, kayaknya gue lupa nih mainan plastik bisa Itu tadi gue udah ngeliatin dia tadi cuma gue gini mainan plastik tembakau, aduh ya Allah. Iya jadi gini bang. Gue kan saking sukanya lah naik gunung. Jadi kalau misalkan punya plan, punya tujuan, punya impian tuh apa sih? Jadi gue ada satu impian di satu project lah ya. Gue pengen naik gunung di 30 gunung Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara estafet bang. Jadi gue berangkat dari, misalkan gue di Bekasi ini, gue cabut ke Aceh, gue start dari Loser, gue finish di Kartens gitu kan, tanpa gue harus pulang dulu ke rumah gitu. Jadi estafet ya. Estafet. Bahkan gue nargetin itu kurang lebih sekitar 3 bulan 3 bulan untuk etapa 1 ya. Etapa 1 itu Sumatera Jawa. Jadi total gue tuh punya plan tuh sekitar 10 bulan gitu. 10 bulan. Itu kalau gue boleh tahu kapan bang ide itu mulai muncul tuh? Ide itu gue muncul saat tahun 2016 bang. Jadi simple sih, ide itu tahu-tahu muncul pada saat gue ditegur khotib. Khotib ya? Hari Jumat berarti tuh ya? Iya, jadi bukan ditegur secara langsung sih. Jadi poinnya pada saat itu di satu kantor, gue masih kantor waktu itu, masih gue kerja di salah satu perusahaan IT ya, IT bang, gue gini IT bang. Percaya bang. Singkat cerita gue hari Jumat, Jumatan gue ngantuk bang. Ya namanya Jumatan rata-rata lah, sesuatu yang normal ya. Normal gue lagi khotib khotbah, kita kelenggut gitu kan. Nah pada saat di tengah kelenggut itu gue dengar khotib nadanya agak tinggi tuh, baca gitu. Gue kaget, langsung bangun. Ternyata khotib itu menyampaikan baca itu adalah baca Quran. Kalau nggak salah pesan intinya adalah khotib ini bercerita bahwa rumah dia di Bogor. Dia ngantor di Telkom Gambir. Dia ngantor tiap hari naik kereta tuh komuter lain sekitar 1,5 jam bang, perjalanan dari Bogor sampai itu. Jadi dia tuh melakukan, awalnya sih nonton YouTube biasa. Lama-lama dia baca Quran. Entah kenapa pokoknya dia baca Quran. Awalnya 1,5 jam itu nggak nyampe 1 juz. Lama-lama bisa tuh bang. Saking sudah sering terbiasa baca ya, jadinya 40 menit bisa 1 juz gitu kan. Ya dari mulai baca cepat, benerin tartilnya mungkin atau apanya gitu kan. Cuman kalau di total satu Al-Quran itu 30 juz, kalau satu berangkat kerja itu dia butuh waktu 1,5 jam dan 1 juz, berarti pulang pergi kan 2 juz bang. Iya.
Nah, kalau buat hatam satu Quran cukup butuh 15 hari kerja bang. Kan kasari gitu. Selayaknya ini ya. Iya, maksudnya hitungan Gerakan, simpel, ya, gerakan logika ini. Dilakukan pada saat dia berangkat bekerja. Tidak perlu menyisihkan waktu yang harus berangkat mungkin ke masjid. Ya baiknya di masjid. Tapi tidak, dengan hanya dia berangkat bekerja daripada dia buang-buang waktu gitu kan. Terus dia baca Quran. Terus pesan satu lagi dia itu, lakukanlah membaca Quran itu tidak mesti harus di masjid. Kalau alasan kalian ke masjid itu jauh, sholat jauh ya, lakukan dimanapun kalian bisa lakukan hal itu, sebarkan kebaikan itu, dan ya mengajilah gitu lah. Asalkan memenuhi syarat dan berlaku gitu ya. Iya gitu, mengajilah gitu, entah itu tempatnya harus ya tertib, bersih, segala macamnya gitu. Gue langsung tes berpikir, berarti semua kegiatan apapun yang kita suka boleh dong kita sisipin kegiatan membaca Quran gitu. Akhirnya berpikir lah, Quran 30 juz, bagaimana kalau gue naik gunung 30 gunung gue selesaiin 30 juz. Gue ekspedisi nih, mau ngapain? Hataman Quran nih 30 juz ya kan? Terus tapi gue nggak cuma hataman doang, ngapain lu baca Quran seperti puncak gunung terus tidak ngapain lu cari sensasi gitu. Nah, ini akhirnya berpikir gue, ya ini secara pribadi aja, ini kan cuma impian gue, terserah orang maksudnya mau berangkat apa ya silakan. Tapi gue punya impian itu dibarengi dengan sesuatu hal yang lain bang. Maksudnya gini, pada saat gue plan itu gue ekspedisinya itu nggak pulang-pulang bang. Maksudnya gini, gue sekali berangkat misalkan start dari Leser dari Aceh sampai ke Kartens itu gue nggak perlu pulang ke rumah, teman dari gunung A ke gunung B gunung C dari 1 sampai ke 30 gunung gue nggak perlu pulang ke rumah. Tapi gue terus menjalani suatu perjalanan gitu. Entah itu gue turun gunung, gue lihat musola yang sajadahnya kotor, ya gue harus stay 1-2 hari di situ, gue cuci gitu kan. Pada saat gue ke satu tempat lagi, base camp gunung lagi yang gue lihat mungkin musola tempat wudhunya kotor, gue bisa sikat. Atau kalau gue punya rezeki gue beli cat, gue mau ngecat gitu. Ya sebenarnya simpel aja, simpel yang gue pikirin. Ada sesuatu yang bisa dilakukan selama perjalanan lah. Yes ya. Gitu. Jadi bukan ya mungkin ibadahnya, sodakonya karena gue nggak punya uang, ya gue saat itu gue punya tenaga, ya itulah yang mungkin yang bisa gue lakuin gitu kan, tenaga itu bang. Jadi pengennya itu ekspedisi itu nggak cuma baca Quran, tapi gue pengen ada sesuatu yang lebih lah yang gue lakuin gitu sih. Kira-kira lu ada rencana untuk apakah sendiri atau dengan siapa lu nanti bergerak ekspedisi itu? Jujur gue baru, atau lu menyiapkan tim atau jujur pada saat baru berpikir itu gue menyiapkan, gue nggak bisa melakukan ini sendiri. Kenapa nggak bisa melakukan ini sendiri? Mungkin ada beberapa gunung yang gue belum pernah gitu kan ya bang ya, ada beberapa gunung yang belum pernah. Terus gue mungkin nggak bisa sharing, namanya orang kan ada aja salahnya kan gitu. Kalau ada teman kan setidaknya gue bisa punya tempat untuk tukar pikiran, tukar ide, buffering perjalanan juga buffering perjalanan biar nggak bete segala macam. Karena gue juga belum menentukan apakah gue harus naik motor kah, apakah harus naik mobil kah, apakah gue harus naik angkutan umum kah, gue belum menentukan itu. Karena akan larinya ke budget kan artinya. Gue berpikir gue jalan 4 orang gitu. Kenapa gue berpikir 4 orang? Gue pengen kegiatan ini gue simpen, gue dokumentasiin gitu. Cari temen yang kira-kira bisa ambil dokumentasi. Kedua ya cari teman yang mungkin bisa baik baca Qurannya pada saat gue nggak bisa baca dalam kondisi sakit segala macam, ada yang menggantikan gitu. Nggak harus lu yang baca atau gimana gitu. Enggak. Iya sih, poinnya kan intinya pengennya gue kan gitu. Itu kalau gue sendiri. Cuma kalau pada saat gue berempat atau berlima, ya satu tim itulah bisa diwakili satu. Setidaknya kita ada di situ kan untuk kegiatan itulah gitu poinnya. Siapapun yang baca gitu.
udah nganter lah jatuhnya gitu, udah jalan bareng. Ini sih berempat awalnya bang, cuman pemikiran lu pertama awal itu berempat gitu ya? Berempat dengan ide yang simple, kemudian gue pergi ekspedisi pulang segala macam, tapi runtutannya jadi panjang tuh bang, gara-gara gue mikirin ini duitnya dari mana nih. Pengen aja lo budget ya. lo mau ke Blok M aja itu budget kan, gimana gue mau kaca gitu lah bang. Kan ini sih startnya berempat. Selama lu wujudin apa yang ada dalam pemikiran lu kira-kira lu udah melakukan apa aja bang kira-kira tuh persiapannya? Lu kan pasti terpikir dong, ini pasti pengen lu golin gitu persiapannya itu gitu kan. Jadi ada dua lah bang, sebetulnya sih dua, yang di dua cuman satunya panjang dan belum berhasil itu dua-duanya. Yang pertama adalah gue nabung. Ini maksudnya nabung, kalau gue punya duit kira-kira cukup gue jalan gitu kan. Ternyata nggak tersampaikan nih bang. Nggak tersampaikan. Nabung itu pakai terus ya, ada kebutuhan lain gitu ya, ujian gitu ya, jalan gitu kan, nabung kayak gitu. Terus yang kedua hal, gue berpikir gini, apakah gue cari sponsor gitu. Iya, terus pikiran gue, kenapa gue yang cari sponsor itu? Gue yang naik gunung sampai gue minta sponsor. Pikiran gue gitu. Kebanyakan kan di lapangan kadang-kadang kalau kayak dari zaman ngampus gitu, apalagi kita ngajin proposal gitu. Iya ada ya, tapi gini, pada saat gue ngobrol itu sama teman gue namanya Abi, teman SMA gue, dia itu bekerja di salah satu yayasan ambil zakat di daerah Jakarta Pusat. Di sana gue ngobrol sama dia, terus dia banyak ngasih masukan, woi bagus tuh dibikin proposal segala macam, kayaknya menarik juga buat apa namanya, support budget lah ya, support budget segala macam. Cuman nggak bisa ngangkat tema lu aja, lu kan bawa brand image jatuhnya kan, bawa sponsorship yang setidaknya value buat sponsor itu adalah brand image gitu. Kalau misalkan gue bawa salah satu yayasan atau bawa salah satu bank, berarti kan gue harus membawa nama baik mereka gitu kan. Jadi itu yang masih belum kepikiran waktu itu, sampai gue punya teman namanya Yuda. Lagi-lagi teman SMA gue, dia satu angkatan sama gue di Sispala di Yuda. Gue ketemu Yuda, ngobrol sama Yuda, terus ya udah cuek aja gitu. Selang beberapa bulan kemudian Yuda baru tanya lagi, gue project lu gimana, mau jalan atau enggak? Gue bilang entah kapan waktunya, gue akan tetap berusaha ini jalan, entah gue nanti sampai umur berapa, gue akan tetap berusaha ini jalan gitu. Terus dia nawarin, gimana kalau kita jalanin serius, kita jalanin cari sponsor segala macam ya, karena dia lebih punya pengalaman di ranah sponsorship segala macam gitu. Ya sudah, terserah lu lah baiknya gimana. Gue sih pokoknya satu, yang penting tidak merusak misi baca Qurannya ya kan, maksudnya tidak ada embel-embel untuk apa ya, membuat kegiatan membaca Al-Quran ini jadi money oriented gitu kan, kayak menjual sesuatu itu, menjual Al-Quran. Gue nggak mau gitu kan. Akhirnya ya dibuat lah, dikemas packaging sebaik mungkin oleh Yuda untuk bisa diajukan ke yayasan atau apapun lah itu. Jadi bentuknya tuh menjadi bagus, dibuat sama Yuda, jadi A, B, dan C, jadi ada kegiatan apanya gitu. Singkat cerita sempat mau jalan bang, harusnya tahun ini di tanggal 1 Februari. Itu ada persetujuan dari, maksudnya tembus gitu maksudnya? Iya, dibilang tembus sih masih 50-50 ya bang. Cuman ada satu lembaga besar yang sudah benar-benar
oke gue tertarik sama ide lu, kita jalan bareng gitu kan. Pada saat menuju sudah masuk ke tahap sponsorship, lu tuh tinggal meeting lanjutan nih. Tapi ternyata Januari 1 Januari itu ada musibah ya, musibah yang lumayan besar lah ya buat Indonesia lah ya, banjir gitu ya kan. Entah kenapa dari kejadian itu ini hati nggak berpikir ke uang sponsor bang. Maksudnya gini, ya uang sponsor mungkin berapapun hasilnya yang didapatkan, gue rasa akan lebih bijak kalau itu dipakai buat ngebantu teman-teman atau keluarga kita yang masih kena musibah banjir waktu itu gitu. Jadi ya sudahlah, gue agak melupakan hal itu. Lanjut terus ke sini, udah ada banjir selesai nih, pengen ngomongin nih kan, ternyata covid. Ternyata covid lah. Jadi sampai detik ini tidak ada progres. Jadi nggak tahu gue ini nganggap ini bottleneck ya, buntu, atau bisa jalan lagi kemudian hari, gue nggak tahu. Cuman ada titik terang sebetulnya. Titik terang bukan dari sisi mana-mana, tapi dari sisi YouTube Pak. Maksudnya gini, ya nggak tahu, ya Allah kasih jalan gue, ya Allah alam, ya Allah alam gitu kan. Siapa tahu aja gitu pada saat gue pengen banget jalanin itu, terus ya alhamdulillah nih channel lancar gitu kan, yang lancar. Siapa tahu gue bisa pakai bisa melakukan kegiatan itu melalui sarana yang gue dapatkan dari YouTube. Entah itu kalau misalnya kita bicara AdSense kah, apakah, kalau memang itu ada dan cukup, ya gue jalan. Pokoknya sih itu. Kemungkinan siapa tahu ini jalannya gitu. Belum pikiran ke arah sana gitu ya. Betul. Ya, gue nggak tahu ada cara lain ya. Ada cara lain kayak apa gue nggak tahu. Cuman pasti gue di dalam lubuk hati gue mau ini tetap jalan. Entah bagaimana caranya, yang penting tidak merusak niat utamanya bahwa ini adalah syiar untuk membaca Quran. Tidak apa ya, tidak disangkut pautkan untuk kayak model agama kok Quran menjual kayak dijual gitu di sponsor gitu. Makanya sponsor pun gitu kan, masuk itu tidak masuk ke ranah Al-Quran ya bang, tapi ada kegiatan-kegiatan sosial lain yang dibentuk, cuman aktivitasnya dibarengin sama kegiatan gue. Jadi si poinnya gue tuh harus punya kewajiban menjalankan kegiatan sosial dan kemasyarakat di tempat yang gue tuju. Bonusnya adalah gue tinggal naik gunung, nggak perlu ngeluarin ongkos. Poinnya sih itu, betul. Gitu. Jadi teman-teman ya mudah-mudahan aja doain kalau misalkan itu yang lu bilang titik terang tadi gitu ya. Iya, ini gue rasa titik terang bang. Terang gitu ya. Terang. Ya kan gue nanti bisa jalan juga nih sama lu bang. Gitu. Wah, gitu bang ya. Amin. Doain aja ya teman-teman, siapa tahu sama WA Adventure bisa wujudin lah ya cita-cita. Gini bang, lu kan tadi cerita awal mulanya tiba-tiba bang, gue sambil ngopi ya boleh? Siap. Jam 3:30 pagi dulu ngopi. Terbesit pemikiran waktu Jumat gitu kan. Terus lu sudah melakukan untuk berusaha untuk ini goal gitu kan, dengan naik turun apa segala macam gitu permasalahan. Kalau boleh tahu itu sebenarnya tujuan standar itu loh. Ini gue kayaknya belum agak-agak tujuan standar lu kegiatan ini gitu bang. Tujuan standar ya bang, sebenarnya sesimpel-simpelnya tujuan. Lepas dari kebetulan tiba-tiba seperti itu gitu kan, khotib baca. Betul. Jadi poin satu, gue bukan orang yang pandai membaca Al-Quran bang. Bisa, tapi gue tipikal orang yang malas, maksudnya jarang baca Quran. Tapi dengan khotib bicara kayak gitu, itu bener-bener nggak tahu itu Allah kasih gue tamparan keras supaya gue bangun lu gitu kan, kasarnya gitu. Dari situ lah gue berpikir kayaknya bacalah gitu. Nah, apa sih tujuannya lo bang gitu? Kalau ditanya gitu, gue pengen menjadi contoh ya, enggak ya, gue pengen melakukan sesuatu hal yang gue sukai,
gitu kan, naik gunung ya. Tapi dengan gue melakukan hal yang gue suka ini, naik gunung, gue tidak melalaikan sesuatu hal yang jauh lebih penting. Paham kan bang? Kadang kan kita kalau misalkan lagi nongkrong main PS lah gitu, main PS nih, main game, anjan main bola udah menit 80, tanggung gitu ya. Tanggung ya kan, bahasa tanggung itu masalah. Nah, kenapa lu mesti baca Quran di gunung gitu? Maksud gue gini, menerjemahkan bahasa psikotip ya, beliau membaca Quran tuh di mana aja. Pada saat kamu nggak bisa ke masjid, kamu lagi nggak di masjid, kamu lagi di kendaraan umum, di stasiun, di kereta, di terminal, di bis, dimanapun, kamu bisa punya handphone, bisa buka aplikasi Al-Quran, Murotal, kita bisa melakukan itu. Di gunung juga bisa bang, ya kan? Handphone udah ada, bawa Quran juga bisa. Karena kalau kita di puncak gunung ngopi, ngerokok segala macam, berapa jam sih bang? Bisa 1 jam. Belum selfie gitu. Belum selfie. Coba kalau sampai puncak gunung, sholat, baca Quran, harus selfie ngerokok ngopi, mungkin enak kan? Itu sih sebenarnya. Terus apa gunanya? Tujuannya apa? Tujuannya biar ngingetin juga ke teman-teman bahwa segala sesuatunya yang kita lakukan, naik gunung dari bawah sampai atas, kita foto segala macam, senang. Jangan sampai kita lupa loh, yang punya ini siapa gitu. Jangan sampai kita lupa bersyukur kita udah sampai sini tuh karena siapa. Poinnya sih itu bang. Jadi orang lebih berpikir bahwa selfie itu penting, background itu penting, teman jalan itu penting. Tapi kadang-kadang mereka lupa bersyukur bahwa segala sesuatu di atas kepentingan mereka itu ada yang jauh lebih penting. Bahwa bersyukur itu jauh lebih penting. Bersyukur dengan cara apa? Ya lakukanlah misalkan sholat, terus ya membaca Quran. Biar apa ya? Biar kita selalu ingat bahwa oh ternyata. Dan itu bisa dijadiin sarana dakwah juga di Cinta. Iya itu sih kalau bicara dakwah. Maksudnya untuk sesuatu yang untuk sesuatu yang sangat kecil ya, gitu kan, simple gitu. Dakwah gue bukan orang yang bukan dai, bukan apa gitu, dakwah, tapi sampaikan satu ayat gitu maksudnya. Iya, kalau kita boleh ambil contoh itu bang ya, sampaikan walaupun hanya satu ayat gitu kan. Iya, ya mungkin inilah yang bisa gue lakukan. Gue nggak pintar berdakwah segala macam. Karena nggak dan gue buat kapasitas ya. Dan gue bukan orang bersih gitu. Gue bukan orang bersih, cuman ya gue pengen melakukan sesuatu yang apa ya, yang benar lah gitu. Dari saat gue naik gunung 97 sekarang kan nggak apa 2020 97 tambah 3 2027 tahun ya. 27 tahun kurang lebih. 27 tahun bang naik gunung. Ya maksudnya ya sudahlah gitu. Bahkan sekarang gue kalau naik gunung gitu ke Semeru sampai puncak tuh nggak foto bang. Yang gue lakuin apa? Gelar matras tidur gue. Cakyo Om Agus bahkan adalah tamu yang gue bawa gitu, temen yang gue anterin ke sana. Gue anterin sampai puncak dia foto gue tidur. Bukan berarti nggak menikmati gitu kan? Enggak, justru menurut gue ini adalah udah mulai fasenya gue menikmati gitu bang. Bener bang, maksudnya gini, abang akan bicara bosan pada saat abang nggak bersyukur. Ya gue bener nggak? Contoh nih bukan gue coba abang tidak masuk kata bosan tadi gue. Iya, kan sekarang gini, ada yang orang naik gunung 2-3 kali udah bilang bosan. Iya. Ya kan, gue mau bosan ke situ. Ya kan mungkin minggu ini gue takut salah ya. Kalau salah koreksi teman-teman. Kalau menurut gue nggak ada istilah bosan kita. Istilahnya adalah kita banyak kurang bersyukur aja bahwa pada saat kamu menjawab kita gitu jalan ke satu tempat, kalau kita bersyukur otomatis nikmatnya begitu mungkin akan bertambah gitu. Jadi pasti akan ada sesuatu yang beda pada saat kita bersyukur gitu. Jadi tidur itu
kalau kata orang lu ngapain jauh-jauh sampai puncak gunung Iya, terus di biasanya atas lu tidur. Bro gitu kan, masing-masing orang cara untuk bersyukur, cara untuk menikmati beda kan gitu. Ada yang datang langsung selfie, ya tidak menyalahkan, itu hak mereka ya kan. Dan boleh silakan, nggak ada larangan datang ke puncak nggak boleh selfie, nggak ada, boleh datang. Ada yang datang langsung gelar buka kompor, masak air, ngopi di gunung enak ya kan, ada ya kan. Ada yang begitu datang ya? Dia sujud, ada yang dia datang langsung sholat, banyak gitu kan. Ada yang dia datang terus langsung tidur kayak gue, ya ada, contohnya gue kan gitu. Ya itu masing-masing orang, cara orang gimana bersyukur, cara lo menikmatinya. Dan gue nggak ngejudge mereka tidak bersyukur ya, maksudnya itu adalah cara mereka untuk bersyukur. Nah, yang mungkin kurang dari kita, termasuk gue ya, enak banget nih gila berpindah tidur sampai lupa gitu kan. Dia ngasih lo fisik, waktu, kesehatan, sampai lo puncak dikasih cuaca bagus tuh bisa tidur, itu siapa gitu loh bang. Jadi di balik ke sana ini bodohnya gue aja ya, maksudnya bodoh penilaian gue aja atau pemikiran gue aja gitu sih bang. Kurang lebih itulah gitu. Kalau misalnya ini bang, kalau misalnya ya taruhlah jalannya seperti ini gitu ya, kira-kira jalan seperti ini gimana? monetize segala macam gitu ya, yang udah kita lewatin ini juga. Kira-kira lu mau jalan kapan bang? Kalau bicara jalan kapan, atau mungkin lu udah nge-range waktunya gitu? Kalau range waktu ulang gue belum bang, karena gini, karena harusnya gue Februari berangkat kemarin. Gue udah terus schedule itu Februari sampai Oktober harusnya, Februari terus sampai menjelang puasa kemarin. Itu jalan etapa 1, gue ambil Jawa Bali Lombok, terus gue break puasa lebaran, habis lebaran gue ambil Kalimantan Sulawesi Ambon, Kalimantan Sulawesi, terus etapa 3-nya gue ambil Ambon sama Papua. Etapa 3-nya 2 gunung, gue terakhir ngambil Binaya sama Klaten gitu. Cuman kalau misalkan sekarang gue ditanya, bang lu kapan, ada 2 lagi nih jawabannya bang. Ada 2 jawaban, maksudnya ada 2 jawaban. Yang pertama adalah jika kerjasama gue dengan satu yayasan atau satu badan yang sebelumnya nih berjalan kembali, ya nantilah kita bicarakan sama mereka kesanggupan untuk pendanaannya gimana segala macam, kegiatannya dirensuang lagi yang baik seperti apa, ya itulah nanti ditentuin kapan. Tapi kalau misalkan tidak ada kelanjutan dari mereka dan gue harus reaksi sendiri, mungkin kalau misalkan gue agak buka sedikit ya bang, maksudnya ini kan sudah dimonetisasi ya, sudah dimonetisasi, sedikit atau banyaknya sudah ada rupiah yang masuk ya kan bang ya, sudah ada rupiah yang masuk. Kalau misalkan gue rasa sini udah cukup, berangkat. Itu yang tadi gue agak berpikir kan, tadi gue nyimak masalah titik terang gitu ya, terus yang tidak ada progres gitu kan. Ya mungkin Allah kasih progres dengan cara yang beda gitu aja sih. Walau alam gitu ya, maksudnya kita nggak ada yang tahu gitu. Terus kalau misalkan ditanya, ya itu bukan jawaban gitu, terus kapan gitu ya. Kalau gue ngelihat angkanya sekarang dengan jumlah video gue segala macam, mungkin setelah gue 30-50 video mungkin, atau 10.000 subscriber mungkin ya, tapi nggak tahu nyampe atau enggak gitu kan. Iya lagi-lagi ini campur tangan Allah kan gitu, maksudnya ya lo tahu sendiri lah, lo sama gue sama-sama bikin kayak gini itu dari apa sih kan gitu kan. Nah lu sekalian deh bang nih ya nanti deh gue kasih tahu deh gue tuh bikin dari apa sih kan gitu kan.
bikin channel ini dari apa gitu kan, sesuatu yang tidak terpikirkan gitu bang ya maksudnya. Iya sesuatu, tapi kalau Allah sudah bilang ya sudah mengizinkan ini untuk berjalan ya berjalan. Bahkan teman-teman gue juga ada beberapa yang tanya, weh lu pakai beli subscriber ya? Gue bilang mau beli subscriber bagaimana bro? Lu tahu kan ya, gue beli mic 7.000 bang, gimana mau beli subscriber gitu kan? Ya, gue inget gitu ya waktu yang kita bikin tag apa ya, suara token berbunyi gitu. Iya, jadi sampai Masya Allah ya. nanti deh kita. Jadi bunyinya video kemarin itu terakhir bunyi token kan. Ini bunyi token tetangga Sanyo, ada Sanyo. Kita di kontrakannya Bang Epe nih, tempat tinggalnya Bang Epe, basecampnya Bang Epe. Jadi ya tagnya di sini karena jadi gue nunggu malam. Kenapa nunggu malam? Karena kalau siang berisik, gue nggak punya studio. Jadi tagnya dalam ruang tamu, pintu kebuka, depannya kebun. Jadi kadang ada motor lewat satu, terus kalau ada bunyi token ya kencang banget gitu kan. Ya maaf gitu, gue nggak bisa meredam itu semua. Kalau misalkan gue tunggu clean bang, ya nggak clean orang bunyinya nggak berhenti. Kapan gue tag gitu. Jadi nanti gue ceritain apa aja sih yang gue pakai behind the scene gitu ya. Terus apa lagi bang yang mau tanyain? Ya kembali ke project gitu. Nah itu sih paling sih kira-kira gimana ngewujudinnya gitu maksudnya. Gimana ngewujudinnya? Iya usaha bang. Usaha. Jadi usaha. Ya sejauh ini sih mungkin nggak begitu banyak, bukan nggak begitu banyak ya, banyak banget yang gue lakuin gitu. Selain buat keluarga ya buat itu mimpi gue gitu, buat mimpi gue. Jadi kalau mau tanya buat apa sih bang lu bikin kayak gini gitu, ya kalau memang ada hasilnya buat keluarga yang pertama, yang kedua iya buat mewujudin mimpi gue. Itu mimpi gue satu-satunya bang, bukan satu-satu sih bang, ada yang kedua. Panjang nih. Iya itu panjang. Tapi nggak apa-apa daripada diklaim orang. Oke siap. Daripada diklaim orang. Iya. Bahkan mimpi gue tuh gila, maksudnya setelah 30 gunung 30 jus di Indonesia, gue pengen 30 jus di 5 benua. Poinnya sih itu. Jadi ya mungkin kata Bang Epe tadi, kalau misalnya ini bentuknya adalah sebuah syiar ya insya Allah mudah-mudahan gitu kan. Tapi kalau ini dianggap lu mah ngomong kosong ya insya Allah gitu kan. Kalau emang itu doa ya siapa tahu jadi doa yang baik didengarnya gitu kan. Setidak-tidaknya mereka dengar apa yang gue omongin, mereka dengar apa yang gue mau gitu kan. Setidaknya inilah gitu, nyentil lah gitu, bukan nyentil sih bang, apa sih namanya, yang ngingetin lah, sama-sama ngingetin. Siapa tahu aja lagi begini, bang gue mau jadi korinya. Mantap ya. Buat Aceh gitu kan, bang gue mau jadi korinya gitu kan. Buat Kalimantan, bang gue mau jadi korinya. Buat Papua bang, wah gila gitu kan. Bener gak sih bang? Iya. Bang udah lo bang, gak usah nginep di mana-mana, nginep rumah gue aja, rumah gue di lereng gunung ini. Alhamdulillah kan bang gitu. Jadi memang ya kita kan nggak tahu nanti kayak apa gitu. Gitu sih bang poinnya. Jadi gimana cara mewujudnya ya gue akan usaha terus. Usahanya apa yang bisa gue lakukan sekarang adalah ngumpulin duit dan merencanakan ini sebaik-baiknya, gue rencanain sematang-matangnya. Kalau nanti pada di jalan ada sesuatu mujizat lagi atau cara Allah yang benar-benar istimewa gitu kan yang ngagetin kita, ya walau lah jalan, waktunya jalan ya jalan. Kalau sampai waktunya gue meninggal belum jalan ya sudah, berarti bukan jodohnya gue itu kan gitu. Itu aja sih bang. Ya siap bang, mantap bang. Itu ngopi bang. Lo ngopi nyusu bang? Nyusu ini. Ya teman-teman, jadi balik lagi nih yang tadi gue mau nyeritain, bukan jadi langsung di sini aja. Gue tuh mau ngasih tahu teman-teman tuh ada yang tanya, weh lu
pakai kamera apa gitu kan. Gue mau kasih tahu langsung di sini ya bang ya. Ini kebetulan gue pinjam buat syuting ini, gue pinjam handphone bini gue, pinjam handphone istri. Jadi gue ini sebenarnya handphone gue nih yang gue pakai, kondisinya udah bengkok. Gue lihat kan bengkok mana sih sebenarnya. Ini handphone bengkok, ya kan, layarnya udah banyak beberapa yang pecah. Ini handphone yang gue pakai buat merekam. Ini mic-nya nih, ini mic 1, ini mic 2-nya yang suaranya agak kecil, ya bang ya. Kecil banget, jadi gue beli lagi tuh 7.000 lagi. Jadi ini kayak 7.000. Jadi kalau dicolok 2 itu jadi ada apa sih namanya, jack ya, splitter. Ada splitter ya. Gue beli 14.000, ternyata yang satunya jadi kecil suaranya. Iya. Nih, ini mic gue pakai. Terus untuk penerangan gue pakai ini bang, ini sorry nih gondong nih. Nah, lu tahu kan kalau misalkan lu pada ngecam lampu tenda lah biasanya, cabut dulu. Nah nih, ini yang gue pakai. Proses lightingnya seperti ini loh. Iya, ini gue taruh di bawah. Gitu. Jadi harganya 10.000. Terus apa lagi bang? Ini yang di atas bang. Oh iya. Ada nih. Sikat gigi. Masya Allah. Iya kan, pakai power bank juga. Terus udah sih gue rasa yang lain nggak modal. Ini tripod bekas buat gue ikat pakai lakban nih buat nyantolin mic gue gitu kan. Kayak kalau ada komen-komen di itu yang agak-agak ya, suaranya jelek emang seperti gitu, keadaannya iya sorry teman-teman. Jadi dia biar tahu lah, maksudnya biar tahu tuh ya kondisinya masih kayak gini, cuman tetap lah kita berusaha untuk bisa ningkatin kualitas ya bang ya. Bukannya kita diem dan ketawa-tawa, enggak, maksudnya ngandes juga gitu kan, kayak gini. Kenapa gue mesti malam ya, karena gue juga harus kerja dulu siangnya, malam nih gue kerja ya. Gue pulang nih langsung tag video, pagi gue harus sudah kerja lagi gitu. Jadi sebelumnya udah terima kasih banget ya buat teman-teman. Sekarang udah 2000 subscriber terakhir tadi gue lihat, dengan waktu 29 hari. Makanya kita butuh benar komentar-komentar atau kritik masukan lah sebenarnya. Butuh masukan banget dari teman-teman. Kalau misalkan kita kurang apa tolong gitu kan. Kalau mau yang maki-maki, ngata-ngatain gue monyet, ngata-ngatain gue goblok juga silakan. Tanpa kalian konten ini kayak cuma emang agak kaget sih. Jarang dimaki-maki tapi ya sudahlah gitu. Buat teman-teman yang udah benci kita, terima kasih sudah jadi cermin gitu kan, biar kita bisa terus memperbaiki diri bahwa oh ternyata di balik orang-orang yang mungkin support kita ada juga orang yang menilai kita, melihat dari sisi lain bahwa kurangnya masih banyak ya bang ya. Iya, siap. Masih banyak banget kurangnya, karena manusia juga tempatnya salah kan, tempatnya kurang. Tapi kita nggak diem kok, kita tetap bahas sekecil apapun komentar kalian, kita bahas. Alhamdulillah nggak ada asap rokok sekarang kan. Ya buktinya nggak ada asap rokok, bener kan, nggak ada asap rokok. Dan ya alhamdulillah, walaupun itu berat buat kita berat buat kita nggak ada asap rokok, cuman diusahakan gue sama dan kalau misalkan teman-teman juga narasumber Bang Epe yang mungkin yang harus gue lurusin buat teman-teman, gue sama Bang Epe tuh bukan narasumber. Bang Epe adalah bagian dari Samawe Adventure gitu kan. Jadi ya gue memang basicnya dari gue yang bentuk segala macam, tapi begitu gue start serius untuk jalanin, bukan serius Bang ya, pokoknya setar lah gitu kan. Pokoknya mulai gue penting mulai aja dulu gitu kan ya sama Bang Epe. Jadi Bang Epe ini bukan narasumber, jadi Bang Epe ya bagian dari sama Adventure. Jadi belum ada narasumber, gue belum kemana-mana karena masih pandemi, masih gak enak minta tolong sama orang juga buat datang atau buat soan ke mereka gitu kan. Tapi mudah-mudahan insyaallah sudah ada beberapa orang yang pengen banget ngobrol sama kita. Iya. Sudah intens komunikasi Bang di DM IG, ada yang email, ada yang langsung WhatsApp ke gue.
terima kasih teman-teman. Kalau misalkan yang lain juga pengen mau ikutan berbagi atau sharing sama kita, wah bersyukur banget ya kita. Biar banyak apa ya, banyak cerita dari sudut pandang yang macam-macam. Gitu ya. Sudut pandang yang macam-macam. Kalau yang lagi di sekitaran Bekasi mungkin Bisa Jakarta merapat Timur, gitu ya. kalau mau ngerapat ke kedai ya ada kedai ya. Gua ada kedai sih di Bekasi Timur, di tepatnya di komplek Pondok Timur Indah di Jembatan 1. Kalau misalkan ada yang kurang jelas lo tanya aja deh lewat IG atau apa, atau nanti ngerti gue, atau di deskripsi deh gue tulis alamatnya kalau misalkan lo mau pada main. Kalau nggak boleh tulis di komen kan, kalau mau nomor WA atau atau alamat. Nggak, nomor WA kayaknya nggak terlalu ya. DM aja dulu aja. DM aja DM gitu. Soalnya nomor WA begitu masuk nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Gue pikir debt collector bang, jadi nggak gue balas. Jualannya sih nggak, ini cuman kopi-kopian aja, cuman ya lumayan lah buat tempat buat sharing-sharing kayak gitu. Ya, makasih ya bang ya buat teman-teman semuanya yang sudah support sama Adventure. Semoga kita bisa kasih sesuatu yang berbeda setiap harinya. Setiap hari diusahain kita tag. Kemarin harusnya kita udah upload satu video, cuman karena kebodohan gue kedelete lagi, jadi nggak bisa tag. Bukan bodoh bang, bukan bodoh ya bang. Kengantukan lah ya, pokoknya lah ya. Kan emang jam segitu kita lagi bayangin jam 3 pagi deh. Ajan subuh gitu. Gue ngurusin video sampai jam 8 pagi, tidur sehari cuma setengah jam, 1 jam, tapi ya semua gue lakukan dengan senang. Thank you teman-teman ya bang. Oke siap. Salam santai, terima kasih sudah support channel sama Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.